Selamat pagi sahabat cloning. Selamat pagi, salam cloning. Kami sekarang sedang berlibur di sini sambil menikmati cuaca yang begitu cerah hari ini di masa menjelang berakhirnya pandemi ini. Kehidupan ini ada 3 tahapan, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bagaimana menurut Mama? Ya, kita harus selalu bersyukur, Pak, sudah sampai detik ini dengan pandemi yang masih berlangsung, tapi tetap kita harus jalani dengan penuh ungkapan rasa syukur dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Dan teman-teman cloning, sahabat cloning semuanya, masa lalu tidak bisa kita ganti lagi. Biarlah sudah berlalu. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi saya akan menyesal. Saya tahu bisa saya lakukan, tapi tidak saya lakukan. Dan itu akan terjadi di masa depan. Masa lalu biarlah menjadi acuan, sejarah. Kita tidak perlu bisa meninggalkan sejarah kita. Kita perlu memperbaiki sejarah kita. Kita terlahir dengan sedemikian rupa. Kita tidak bisa mengubah cara lahir kita. Tapi kita bisa merubah masa depan kita. Masa kini adalah satu-satunya masa yang kita miliki. Satu-satunya masa yang benar-benar kita bisa jalani dengan penuh makna. Dan masa saat ini adalah masa keemasan kita yang benar-benar kita bisa detik demi detik dan demi waktu yang benar-benar kita bisa nikmati. Karena masa kinilah satu-satunya yang bisa kita kerjakan saat ini juga. Masa kini akan menentukan di masa akan datang. Masa yang akan datang adalah masa ketiga dalam fase kehidupan kita. Setelah masa lalu, masa kini yang penuh optimis, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang masih menjadi misteri, masih menjadi goal, masih menjadi cita-cita, masih menjadi seperti magnet kemana kita akan menuju ke magnet kehidupan kita. Masa depan adalah sebuah rencana, sebuah planning, rencana-rencana yang akan kita buat. Itu akan menjadi kenyataan saat kita semua sudah melakukannya. Tidak ada satupun yang dapat bisa memastikan masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah satu masa yang harus kita rancang dari sekarang, yang kita buat dari sekarang, yang harus kita planning dengan baik dari sekarang. Dengan dasar apa? Dengan dasar di masa lalu yang sudah kita punya pengalaman, dan di masa kini, dan juga planning di masa yang akan datang. Masa yang akan datang banyak kita bicarakan, tetapi sedikit lupa orang memperjuangkan masa kini yang dimilikinya. Masa depan adalah sebuah harapan. Masa depan adalah sebuah titik di mana kita bisa melihat satu kecerahan. Ada 2 orang melihat masa depan itu. Ibaratnya seperti sebuah matahari. Ada saatnya remang-remang. Remang-remang itu ada 2. Yang pertama, remang-remang di sore hari. Kalau kita remang-remang di sore hari, kita tungguin terus-menerus. Apa jadinya? Menjelang maghrib, maka itu akan menjadi gelap. Tetapi, kalau kita di pagi hari melihat remang-remang itu, apa yang terjadi? Remang-remang di pagi hari itu akan menjadi cerah seperti ini. Nah, bedanya orang yang melihat remang-remang di sore hari itu seperti maghrib dan itu menjadi gelap. Itulah kategori yang dikatakan dengan pesimisme. Dan kalau kita melihat itu seperti kita sholat di pagi hari, sembahyang di pagi hari, lalu kita lihat sebuah kecerahan apa yang akan terjadi, maka ini adalah orang yang optimis. Jadi sobat cloning, mari kita lihat masa depan yang penuh misteri itu, yang penuh terkuak dengan yang kita sudah lakukan. Dan masa depan itu akan menjadi yang paling indah bila itu kita sambut dengan optimisme. Nah, Mama, bagaimana menurut Mama masa depan itu? Masa depan harus kita jalani
harus kita nikmati dan syukuri, semoga hasilnya akan seperti yang kita harapkan. Baik, seperti di buku saya ambil satu kutipan. Masa lalu, biarlah berlalu. Masa depan, biarlah rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, berjuanglah kelak supaya kita menjadi bahagia semuanya. Sobat Cloning, mari kita bahagia menjalani kehidupan kita ini dengan optimis supaya kita menjadi pribadi yang sempurna sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Terima kasih.